Oke, untuk soal yang nomor 11 ini, ada yang sudah mengerjakan? Ini jawabannya apa kemarin? Oke, mungkin pada belum atau lupa? Kita coba bahas barengan aja ya. Jadi untuk nomor 11, ini kita lihat. Ini adalah contoh soal evolusi yang kemarin yang pakai grafik. Jadi berarti ini baca data aja sebetulnya. Baca data seperti apa? Coba kita lihat perubahan morfologi spesies seiring waktu merupakan salah satu bukti dari seleksi alam. Sebagai contoh, seorang peneliti mengukur dan membandingkan panjang paruh serangga pemakan biji di area yang memiliki spesies introduksi, yaitu di Florida Pusat, dan yang tidak, yaitu di Florida Selatan. Nah, berarti kalau ada Florida Selatan, ini dia tidak diintroduksi, yang satunya lagi Florida Pusat, berarti dia diintroduksi suatu spesies. Nah, spesies introduksi ini adalah spesies pendatang yang sebelumnya tidak ditemukan di area tersebut. Artinya dia baru banget masuk ke situ. Panjang paruh kemudian dibandingkan dengan spesimen museum yang dikumpulkan sebelum spesies introduksi dikenalkan di Florida. Oke, konsumsi biji oleh serangga lebih efektif jika panjang paruh sesuai dengan kedalaman lokasi biji. Artinya, kalau biji-bijinya dia ada banyak dan banyak, maksudnya tersebar di atas permukaan tanah, berarti kan dia cuma butuh paruh yang pendek, ya nggak? Terus kalau dia, biji-bijinya tuh udah nggak ada di permukaan tanah, yang mana dia harus menggali dulu tanah, berarti dia harus butuh paruh yang lebih panjang. Berarti makin banyak, biji, dia paruhnya kayak akan makin pendek dan makin, minim sumber daya makanannya, makin minim bijinya, dia paruhnya harus makin panjang gitu ya. Nah, kalau dari sini kita lihat yang A kemarin karakter panjang paruh menentukan kesuksesan reproduksi pemakan biji. Betul ya, karena dia harus disesuaikan dengan cara makanannya. Cara makanannya terus kayak dia lingkungannya seperti apa gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi ini benar. Kalau yang B, spesies yang berada di area tanpa tumbuhan introduksi tidak mengalami perubahan panjang paruh. Kita lihat yang tidak ada introduksinya yang mana? Yang ini ya tadi. Apakah dia panjang paruh? Oke. Ini jumlah individunya ini panjang paruhnya kita lihat di sini masih agak rata ya sebetulnya. Walaupun dia condong ke kanan tapi di sini ini adalah panjang paruh rata-rata di museum. Oke, panjang paruh rata-rata di museumnya kayak gini dan dia masih agak sesuai ya sama panjang paruh rata-ratanya. Artinya dia memang sepertinya tidak, apa ya, mana di sini? Tidak terlalu dipengaruhi. Jadi dia paruhnya tidak mengalami perubahan. Oke, jadi kalau saya lihat ini berdasar dibandingkan dengan data spesimen di oke, data spesimen museum panjang paruh rata-ratanya panjang paruh rata-rata spesies yang ada di area tanpa tumbuhan. Saya sekalian tulis kelihatan lah ya di sini. Tumbuhan introduksi ini dia tidak apa ya, panjang paruh rata-rata mirip dengan yang ada di museum. Miripnya gimana ya? Karena dia rata-ratanya ada di sekitar ini, persebaran dari si nama apa namanya? Yang spesimen burung yang tidak diintroduksi gitu. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Semoga masih aman. Selamat pagi. Seperti biasa. Oke, Jadi ada kalau pertanyaan? misalnya ada soal, terus Mm-mm. dari Word itu terdapat kemiripan, dia terjadi perubahan tapi mirip gitu. Itu misalnya di pilihannya itu kita
mendapatkan kesimpulan bahwa itu berubah atau tidak, kalau perubahannya dikit. Kalau dibilangnya ini ada kemiripan yang mana kalimatnya gitu ya. Spesies yang berada di area tanpa tumbuhan tidak mengalami perubahan. Oh, tapi di sini mirip mirip doang gitu. Ya, itu Gitu kan? dianggapnya Mm-mm. perubahan atau enggak. Oke. Jadi ini kan namanya panjang rata-rata di museum ya. Panjang rata-rata artinya dia juga punya persebarannya sendiri. Nah, ketika panjang rata-ratanya ada di dalam data, ini kan datanya. Beda sama yang tidak ada. Di sini dia bahkan nggak ada sama sekali rata-rata yang segini. Artinya dia mengalami perubahan udah pasti kalau yang spesies introduksi. Jadi kita lihatnya apakah rata-ratanya ada di rentang data si yang kita jumpai atau tidak. Jadi kalaupun mirip kita masih bisa bilang kalau itu ya masih belum mengalami perubahan karena si rentang rata-ratanya ada di rentang data yang ini. Gitu Abisya. Dianggapnya kalau mengalami perubahan itu sebenarnya kalau gimana? Kalau yang ini, kita lihat yang bawahnya. Yang di sini kalau dia rata-ratanya diketahui 8, sekian. Tapi ternyata spesiesnya tidak ada sama sekali yang di rata-rata itu. Di sekitar rata-rata yang titik merah ini. Saya perbesar ya. Nah, kalau dia ada di sekitar sini, berarti sebetulnya dia masih bisa, masih mungkin dia tidak mengalami perubahan. Tapi kalau di rata-ratanya aja udah nggak ada, artinya fix dia mengalami perubahan. Karena sangat berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini sebetulnya kalau rata-rata kayak gini kita bisa tambahin gitu sih teman-teman. Jadi ini kalau manualnya ya, misalnya ini satu tambah berapa nih jumlah individunya. Ini angkanya berapa sih? 8 kali satu berapa? Ya kita kayak ngitung matematika gitu nilai rata-rata. Kalau rata-ratanya masih di sekitaran sini, oh berarti dia tidak mengalami perubahan. Terus kalau yang berubah banget, berarti yang kita bilang tidak mirip itu kayak gimana? Kalau dia yang rata-ratanya sama sekali nggak ada di datanya sama sekali nggak ada di rata-rata itu, kayak ini. Ini datanya sama sekali nggak ada yang menyentuh 8,5. Artinya ini udah fix dia berubah. Semoga terjawab ya. Coba saya tambahkan berarti ya. Panjang rata-rata spesies yang ada di area tanpa tumbuhan introduksi mirip dengan yang ada di museum. Saya ganti kata miripnya ya, berada di rentang. Oh, oke. Dibandingkan dengan, saya ganti aja gini. Panjang panjang paruh rata-rata spesies di museum. Ini, oh sorry. Panjang paruh rata-rata spesies, apa sih, yang ada di area tumbuhan tanpa introduksi ini berada berada di rentang rata-rata panjang paruh burung di museum. Jadi kali ya, biar kalimatnya lebih enak. Berarti ini jawabannya masih benar, gitu. Oke, yang lain ada lagi mungkin? Next kali ya, kalau nggak ada. Yang C. Ada. Biji dari dalam buah dihasilkan, biji dari dalam buah yang dihasilkan oleh tumbuhan golden rain terletak pada lokasi yang lebih dalam dari permukaan buah relatif terhadap tumbuhan balloon vine. Berarti mana? Golden rain yang ini, biji di dalam buah yang dihasilkannya terletak di lokasi yang relatif lebih dalam dari permukaan buah, iya, yang lebih dalam dari permukaan buah relatif terhadap belum fine. Ini kira-kira betul atau tidak? Kita lihatnya dari mana sih? Kita lihatnya Dari, dari apa ini? dari panjang paruhnya. Betul. Ini tulisan katanya ada yang salah. Dari panjang paruhnya kita lihat, panjang paruhnya yang golden rain itu dia pendek. Sedangkan relatif pendek ya, 6 sampai 8. Sedangkan yang balloon fine itu dia sekitar berapa ini? Rata-ratanya berarti di sekitar 8,5. Bahkan ada yang sampai 11. Artinya apa? Tadi yang saya bilang, kalau dia makin pendek berarti harusnya
makanannya itu lebih dekat, lebih tersebar banyak gitu. Kalau di sini dibilang lokasinya oke, Golden Rain lebih dalam. Kalau lebih dalam harusnya dia paruhnya lebih panjang. Berarti di sini jawabannya salah. Tuh, saya tulis ini salah. Golden Rain panjang panjang paruh burung yang memakan biji golden. Oh, sorry, salah. Yang makan biji golden rain seharusnya lebih seharusnya lebih panjang. Harusnya berarti data yang di atas harusnya gitu ya. Jadi ini ketukar tulisannya. Pernyataannya. Oke, sampai sini aman? Terakhir, isolasi reproduktif terbentuk antara populasi serangga di Florida Selatan dengan populasi serangga di Florida Pusat. Isolasi reproduktifnya kira-kira akan terbentuk atau tidak? Masih ingat gambar yang kemarin? Di isolasi, ada isolasi apa aja? Ada prezigotik sama postzigotik. Kalau prezigotik berarti bahkan sebelum dia kawin. Bisa jadi nanti kematangannya berbeda. Terus ada apa lagi? Waktunya berbeda. Atau dia ada perilakunya yang berbeda dan lain-lain. Dan salah satunya bisa jadi di sini ya karena dia ya namanya isolasi reproduktif kan berarti bisa juga untuk ketertarikannya ya. Kayak masih ingat yang kayak ikan cere kemarin, ikannya dia jadi nggak bisa bereproduksi karena yang satu cepat, yang satu lama. Jadi ada eksklusivitas, ada perilaku yang berbeda. Ini kan datanya tuh ngomongin apa ya? Ngomongin panjang paruh. Tapi dari panjang paruh ini berarti nantinya akan ada perilaku yang berbeda. Yang satu makannya biji yang di sebelah mana, yang satu makannya biji yang di sebelah mana. Artinya dari morfologi nanti akan memengaruhi perilaku dan perilaku ini juga dapat memengaruhi nantinya kesintasan atau reproduksinya. Jadi ini sudah pasti. Apakah isolasi reproduktifnya akan terbentuk? Iya. Tuh. Jadi kini benar, saya tulisnya yang gini kali ya. Panjang paruh dapat membuat apa ya, barrier bagi burung. Karena karakteristik makanannya juga akan berbeda. Gitu kan. Karakteristik makanan dan perilakunya, perilaku makannya ya, dapat berbeda. Begitu. Ini sama semua berarti? Ini berarti benar-benar salah benar. Oke, sampai sini ya. Mereka boleh kamu ulang nggak yang di Yang ini, isolasi reproduktifnya. Sebentar, saya cari dulu yang genetikanya ya. Uh, link. Salah, evolusi aja. Evolusi. Oh, kok nggak ada ya? Oke, saya izin share ini. Hmm, nah ini. Kita ingat konsep yang ini lagi. Jadi mungkin kalau dulunya ada beberapa populasi, terus nanti ada suatu barrier, dia bisa terisolasi secara reproduktif. Ini konsep utamanya. Ini barriernya bisa apa aja? Barriernya bisa kayak gini. Habitat, temporal, behavior. Kalau habitat ya berarti tempatnya kalau dia berbeda yang kayak waktu itu ada spesiasi.
eh, ada dari geografis gitu, sorry. Terus ada temporal, waktunya mungkin beda, waktu kawinnya yang berbeda, atau behavioral, perilaku. Perilakunya berbeda. Kalau kayak ikan cere kemarin, yang satu renangnya lebih cepat, yang satu renangnya dia nggak cepet tapi dia konstan dan jadinya lama renangnya, bisa terus-menerus lama. Artinya di sini ada perilaku, ada perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku ini biasanya akan menimbulkan eksklusivitas. Maksudnya kayak saya lebih senang sama yang berenangnya lebih cepat. Saya lebih senang sama berenangnya yang kayak saya nggak cepet tapi dia terus menerus gitu. Nah, perilaku ini salah satunya juga dihasilkan dari adanya perbedaan morfologi. Misalnya apa? Yang tadi paruh burung. Paruh burung itu kan dia kalau yang panjang sama yang pendek berarti perilakunya beda. Kalau yang panjang berarti dia akan mencari makanan yang bisa lebih di dalam. Sedangkan yang pendek dia akan relatif mencari makanan yang lebih dekat sama permukaan. Gitu kan. Jadi di sini karena ada isolasi dari perilakunya, bahkan ada isolasi, atau ketika dia bisa nih, ketika dia udah nggak ada isolasi-isolasi habitat, temporal, behavior, ternyata bisa terjadi kawin. Ini ada isolasi mekanik sama gamet yang kemarin saya bilang. Misalnya ternyata gametnya tidak kompatibel dan lain-lain. Yang akhirnya nanti ya udah nggak bisa kawin gitu. Tapi kalau misalnya gametnya kompatibel dan dia terjadi fertilisasi, maka dia bisa ada barrier-barrier yang lainnya, yaitu barrier postzigotik. Intinya kalau ada salah satu dari sini terpenuhi syaratnya, berarti dia mengalami yang namanya isolasi reproduksi gitu. Di sini ini yang tanda-tanda merah ini artinya dia mengalami isolasi reproduksi. Ada perbedaan sesuatu, entah itu perbedaan tempat, perbedaan waktu, atau perbedaan perilaku yang akhirnya menyebabkan dia secara reproduksinya nggak bisa langsung bareng. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan ini, isolasi reproduktif terbentuk antara populasi serangga di Florida. Oh kok burung aku? Serangga ya ini tuh. Kok dari tadi burung ya? Serangga di Florida dengan populasi serangga di Florida yang pusat. Jadi ini bakal benar. Kok ini Oke, siap, pakai Kak. serangga? Oke. Thank you, Kak. Iya, semoga terjawab. Untuk teman-teman semuanya yang lain, sudah terbayangkah cara membaca ininya? Ini saya ganti ya. Kok eh paruh mana paruh burung? Bukan burung ya, serangga, guys. Saya salah baca. Mm, 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 mm. Oke. Oke, kalau clear 3, 2, 1, kita lanjut ke nomor 12. Masih aman? Coba ya, kita lihat. Nomor 12 berarti ini yang ngomongin tekanan seleksi yang kemarin. Ada yang stabilizing, yang directional, atau ada yang gimana nih? Coba kira-kira kita kita langsung baca aja ya. Sorry, saya ini dulu. Saya copy paste dulu. Ini salah. Ini saya gitu. Oke, sorry BSB. Oke. Sekarang kita baca anggota gerak atas pada manusia dan kelelawar memiliki struktur kerangka yang hampir sama. Masih ingat nih gambar yang waktu itu? Sementara struktur yang sama pada paus memiliki proporsi dan bentuk yang sangat berbeda. Berarti ini ngomongin manusia, kelelawar, sama paus. Semuanya mamal. Oke. Namun data genetik menunjukkan bahwa ketiga organisme tersebut mengalami divergensi. Divergensi berarti artinya dia memencar dari satu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Nah, ini kata lawannya dari divergensi adalah konvergensi. Jadi kalau teman-teman nemuin yang konvergensi artinya dia yang tadinya banyak, akhirnya dia mengerucut jadi satu spesies yang utama.
Sedangkan kalau divergensi, berarti dulunya nenek moyangnya satu, mirip gitu. Terus akhirnya sekarang teradaptasi jadi beberapa spesies yang berbeda. Teman-teman ingat kita lihat gambar yang ini. Nah, oke, kita lihat gambar yang ini. Ini lagi ngomongin manusia, paus, sama kelelawar. Yang ini kan. Yang kemarin saya bilang, jadi dari warna yang sama, ini menunjukkan struktur tulang yang sama. Dari struktur tulang yang sama, tapi akhirnya dia ter apa ya, teradaptasi lagi sama lingkungannya. Kalau manusia seperti apa, untuk apa. Terus paus, ternyata kalau dipakai untuk berenang, ininya lebih panjang ya. Terus kalau untuk kelelawar, dia juga ternyata lebih kurus lagi gitu. Karena peruntukannya untuk terbang. Jadi ini beda-beda, ini disebutnya struktur homolog. Kalau kayak gini, mari kita lihat pernyataannya. Sorry. Manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi, sementara paus tidak. Teman-teman bayangin grafik yang kemarin, yang ini, grafik tekanan seleksi. Kalau ada yang banyak banyak organisme kayak gini, kira-kira apakah cuma manusia dan kelelawar doang yang mengalami tekanan seleksi sementara paus tidak? Padahal ketiganya juga dia jadi terspesiasi ya, jadi spesies yang berbeda. Berarti kalau dibilang manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi sementara paus tidak, ini pasti jadinya kurang tepat karena ketiganya di sini dibilang mengalami divergensi dari suatu nenek moyang. Artinya ketiganya ini berevolusi di bawah tekanan seleksi. Dari satu spesies akhirnya dia jadi memencar. Ada yang ke sini ke sini. Mungkin kalau di gambar yang tadi tekanan seleksinya cuma dua puncak, tapi bisa aja kalau dia jadi beberapa spesies jadi ada kayak di sini 3 spesies jadi 3 puncak. Jadi di sini dibilangnya manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi sementara paus tidak. Harusnya salah. Semua organisme yang mengalami divergensi dari nenek moyang yang sama seharusnya sama-sama mengalami tekanan seleksi. Gitu ya. Kak, Oke. mau Ya, bertanya, ya. divergensi nenek moyang tuh sama aja kan artinya sama evolusi? Divergensi sama. Evolusi. Iya, oke. Yang tadi saya bilang. Jadi evolusi itu ada secara secara istilah dia biasanya digambarkan sebagai ada 2 jenis. Ada evolusi divergen sama konvergen. Coba ya, ada gambarnya nggak ya? Sekitar divergent evolution versus convergent. Langsung ya. Nah, gambar gambar mudahnya kayak gini. Jadi kalau divergen, divergen itu diverse. Jadi dia akan memecah. Mungkin kelihatan ya. Yang tadinya satu individu, dia akan jadi beberapa individu yang berbeda. Kalau konvergen, konvergen itu dia dari mungkin ancestornya berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya dia mirip. Oh, lebih mirip yang ini deh kalau mau. Nah, misalnya kayak gini. Dari ancestornya yang berbeda-beda, tapi dia ada kesamaan sesuatu. Misalnya ada yang sama-sama bisa terbang. Mirip dengan kupu-kupu, burung, kelelawar gitu. Nah, yang tadi dibilang apakah divergen ini ya evolusi? Iya, karena evolusi biasanya dikaitkan dengan tadinya nenek moyangnya sama, terus sekarang banyak yang spesies-spesies yang lebih maju gitu. Ini bisa juga disebutnya memang ini salah satu jenis evolusinya, evolusi divergen gitu. Kalau kembali ke sini, berarti tadinya nenek moyang kelelawar, manusia, sama paus itu kan dari mamalia yang sama kemungkinannya berdasarkan pernyataan ini ya. Sampai akhirnya strukturnya itu banyak yang sama tapi ada yang berbeda gitu.
Walaupun di sini cuma manusia dan kelelawar yang atasnya sama, kalau paus ini berbeda. Tapi kalau data genetik, ini ketiganya mengalami divergensi. Artinya berdasarkan data genetik, nah kita lihat ini ketiganya berasal dari nenek moyang yang sama. Ini bukan semua ya, ketiga deh. Nanti bingung. Seharusnya sama-sama mengalami tekanan seleksi karena akhirnya nanti ada yang bisa apa ya, punya karakter-karakter yang khusus gitu. Oke siap Kak, thank you. Paham Kak. Oke, thank you. Untuk teman-teman yang lain kalau ada yang mau ini langsung open mic aja boleh ya. Kita diskusi barengan gitu. Biar teman-teman yang lain juga tahu ke apa ya, kegelisahan siapa tahu ada pertanyaan yang sama gitu kayak dari teman-teman yang lain cuma nggak berani, ya silahkan di chat juga boleh. Oke, sekarang yang kita lihat yang kedua. Anggota gerak atas merupakan morfologi yang adaptif pada manusia dan kelelawar, namun tidak pada paus. Adaptif ini apa? Adaptif definisinya. Oke, kok gini? Adaptif itu berarti kan menyesuaikan dengan lingkungan. Oke. Apakah kalau di sini artinya manusia dan kelelawar ini strukturnya hampir sama, tapi paus berbeda artinya paus tidak adaptif? Jadinya salah ya, karena paus juga harus menyesuaikan diri sama lingkungannya. Mungkin manusia sama kelelawar ini mirip karena sama-sama di darat, sedangkan paus di air. Jadi ini sama-sama menyesuaikan lingkungan. Harusnya ketiga organisme seharusnya sorry, bukan ketiga organisme ya. Anggota gerak atas seharusnya adaptif terhadap adaptif terhadap lingkungan ketiga jenis organisme. Paus juga pasti anggota gerak ini juga pasti jadi morfologi yang adaptif untuk paus karena dia punya lingkungan yang sendiri gitu kan. Lingkungan yang berbeda daripada manusia sama tadi kelelawar gitu. Kalau di sini adaptif itu menyesuaikan diri sama lingkungannya. Anggota gerak atas seharusnya adaptif terhadap lingkungan ketiga jenis organisme. Artinya eh pada paus juga merupakan morfologi yang adaptif. Oke, sampai sini. Sorry. Masih aman lah ya kayaknya kalau yang ini. Kak, sorry, aku mau nanya nih, tapi Mm-mm. ini masih berhubungan yang A. Mm-mm. Kan kalau konvergen dari nenek moyang itu sama-sama mengalami tekanan seleksi. Kalau yang konvergen udah pasti mengalami tekanan seleksi atau enggak? Iya, tentu. Jadi kalau konvergen berarti kira-kira dia lebih kemana? Lebih ke stabilizing ya rata-rata. Nggak harus stabilizing ding. Jadi kalau konvergen dia juga yang tadinya malah yang konvergen yang tadinya banyak dia bisa jadi ke salah satu sisi, ya kan? Bisa ya ke salah satu sih biasanya. Jadi dia memiliki salah satu karakter yang sama gitu kan. Karena misalnya sama-sama akhirnya dia dipakai untuk terbang atau mungkin sama-sama bisa berenang atau sama-sama jalan di darat dan lain-lain. Ini artinya ya mau apa ya, evolusinya dia divergen konvergen pasti ada tekanan seleksinya juga gitu. Karena yang prinsip dari si evolusi ini justru dia dari tadinya si seleksi dulu, akhirnya nanti dia bisa berevolusi. Karena evolusi kan butuh waktu yang lama. Jadi dia asal mulanya banyak juga yang akhirnya di-simplified atau disederhanakannya walaupun mungkin agak kurang tepat. Jadi kayak ini itu diseleksi dulu baru nantinya akan terbentuk si spesies yang baru, artinya baru terbentuk si baru berevolusi gitu. Jadi asal mulanya memang dari seleksi gitu. Jadi kalau dibilang kalau nantinya bakal ada organisme-organisme yang berbeda, baik itu secara divergen ataupun konvergen,
itu kemungkinan besar semuanya, enggak sih bukan kemungkinan ya, harusnya semuanya memang mengalami tekanan seleksi dulu, gitu. Iya, harusnya ada seleksinya dulu karena kan ujung-ujungnya ada nih organisme yang survive, ada organisme yang tidak. Yang tidak ya jadinya punah, yang survive yang ada sekarang jadi organisme yang spesies baru gitu. Oke, siap, Kak. Thank you. Oke, welcome. Oke, mungkin ada yang masih bingung? Oke. Oke, kalau untuk yang ini sebetulnya dia cukup analisis dari sini dan kita cukup ngelihat ini sih, kata kuncinya ada di sini, data genetiknya bikin ketiga organisme ini sama. Jadi teman-teman kalau yang bingung antara manusia kelelawar kenapa pausnya juga diajak gitu, karena ketiganya secara genetik itu masih sama. Nah, kadang-kadang memang ada nih yang akhirnya ya inilah yang membentuk definisi spesies itu berbeda-beda. Kadang ada yang bilang kalau spesies itu yang paling banyak kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaan morfologi, fisiologi. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau dulu morfologi doang, mungkin sekarang ditambah morfologi dan fisiologi. Tapi secara apa ya, sekarang karena udah makin maju lagi, ditambah lagi tuh definisinya. Jadi definisi dari spesies itu biasanya akibat adanya kesamaan genetik. Kesamaan kesamaan atau kemiripan genetiknya sekian puluh persen gitu. Enggak, enggak sekian puluh deh. Bahkan setiap manusia aja ini udah 99%, 99, sekian persen kita udah masih beda-beda. Jadi yang paling valid ini memang pakai data genetik kalau yang sekarang. Data genetik itu kayak gimana? Ya berarti susunan basa nitrogennya kayak AB kok AB, GC AT-nya itu ATGC-nya itu di-sequence, kalau dibaca sequence-nya dipanjangin gitu, terus nantinya bakal dijejerin. Ini sama nggak nih spesies A sama spesies B? Kalau nanti basanya banyak yang sama, urutan basanya banyak yang sama, artinya banyak protein yang sama, berarti mereka makin berkerabat dekat kayak gitu. Walaupun secara morfologi sama fisiologinya dia agak berbeda. Makanya kalau yang sekarang yang sering dipakainya pakai data genetik lagi gitu. Jadi kalau di sini dibilang manusia kelelawar berevolusi di tekanan seleksi paus tidak. Nah, ini jadi kurang tepat karena data genetiknya menunjukkan bahwa ketiganya mengalami divergensi dari nenek moyang yang sama. Berarti ini salah. Simpelnya gitu ya teman-teman, sederhananya. Kalau yang B, anggota gerak atas ini dia cuma bilang untuk manusia dan kelelawar, nggak pada paus. Salah juga karena secara genetik ya dia mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Artinya pasti adaptif untuk ketiga jenis organisme itu. Gitu. Terus sekarang yang C, seleksi alam di lingkungan akuatik menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Nah, ini kan berarti paus juga mengalami seleksi ya. Apakah seleksi alam ini yang apa di sini dibilangnya, seleksi alam di lingkungan akuatik menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Di sini udah kelihatan pausnya dia punya karakter yang berbeda sendiri. Artinya kita harus cari tahu nih persamaan dan perbedaan dari ketiga organisme ini. Yang paling mencolok adalah lokasi tempat tinggalnya ya. Kalau manusia sama kelelawar berarti kan dia di darat. Kalau paus dia ini di laut, di perairan, di akuatik. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Jadi seleksi alam di lingkungan akuatik menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Berarti ini jawabannya benar. Struktur struktur anggota gerak paus jadi paling berbeda bisa disebabkan karena seleksi alam yang terjadi di lingkungan akuatik gitu. Berbeda dengan yang mana ya? Yang tadi, dengan manusia dan kelelawar yang hidup di lingkungan terestrial. Oke, kayak gitu kurang lebihnya. Sampai sini, sampai sini masih aman? Ada pertanyaan dulu? 3, 2, 1. Oke. Yang terakhir, yang D.
Laju mutasi pada paus berlangsung lebih cepat dibandingkan manusia atau kelelawar. Ini kata kuncinya dari mana? Ingat kalau ada deskripsi soal kayak gini berarti semuanya kita bisa ambil informasi dari sini. Di sini dibilangnya mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Berarti laju mutasinya harusnya sama gitu. Berarti coba di sini ini kita bisa pastikan ini salah karena pada soal disebutkan bahwa sebutkan apa? Divergen ketiga organisme mengalami divergensi pada waktu yang kurang lebih sama. Jadi kata atau kalimat pertama yang membingungkan ini, yang bilang kalau pausnya jadi sangat berbeda, ini kita bisa abaikan karena data genetiknya dia sudah bilang kalau dia ini kurang lebih sama gitu nenek moyangnya. Oke, berarti ini secara tidak langsung ini jawabannya salah. Kuncinya berarti salah, salah, benar, salah. Betul ya, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih aman? Sudah cukup clear? Apa itu tekanan seleksi? Apa itu yang mekanisme konvergen, divergen? Semoga clear ya. Biasanya kalau untuk ya tekanan seleksi, divergen, konvergen dia soalnya berbentuk analisis kayak gini. Jadi dalam bentuk kalimat biar kitanya bingung. Seringnya kayak gitu. Tapi semoga teman-teman gak bingung. Mari kita lanjutkan. Kalau tidak ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut yang ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah mengenai kejadian leher botol. Ingat yang kemarin gambar leher botol yang terjadi di sebuah populasi. Oke. Ini berarti sebetulnya kita tinggal analisis dari grafiknya. Kita lihat kalau ada grafik kita lihat sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu X-nya menunjukkan waktu, sumbu Y-nya menunjukkan ukuran populasi. Dari waktu kita lihat di sini ada kurva, kurvanya melandai dari stasioner terus akhirnya turun, tapi nanti di sini naik, naik lagi. Di sini ada waktu A sama waktu B. Oke. Kita lihat. Saya ini kan dulu, copy paste dulu. Oke, kuncinya. Ini kunci yang tadi. Oke, sekarang kalau kayak gini kita langsung gimana? Langsung aja teman-teman baca dari pernyataannya dan langsung baru lihat ke grafiknya. Yang A, kejadian leher botol menyebabkan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Ukuran populasi dilihat dari mana? Dari sini. Ukuran populasi kita lihat gara-gara bottleneck event, dia ukuran populasinya berkurang secara drastis. Udah pasti ya, berarti ini jawabannya yang A benar. Sesuai dengan grafik. Betul. Cara baca grafik ini, teman-teman, kebayang? Ini berarti ngomongin ukuran populasinya. Berarti ketika ukuran populasinya masih banyak nih, tiba-tiba ada suatu kejadian bottleneck, terus dia jadi turun kayak gitu. Nah, terus yang B nih, titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik atau genetic drift akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Berarti teman-teman ketika di titik C, ini teman-teman ingat, berarti kan ini makin menurun, makin menurun, makin menurun. Ya, teman-teman pernah ini nggak mendapatkan teori atau pemahaman bahwa variasi genetik yang makin sedikit dia akan memicu terjadinya apa ya namanya variasi makin dikit dia akan memicu terjadinya kepunahan, tapi kalau makin banyak dia nantinya bisa makin bertahan hidup. Saya pernah ini enggak ya? Apa itu di materi ini ya? Saya wait. Tidak ada, tidak di materi I, ekologi kayaknya.
ekologi. Bentar, ekologi. Ini saya kemarin. Saya mau tunjukkan dulu. Semoga ada di sini. Hmm, nah, oh ini pertumbuhannya tidak ada ternyata. Sebentar ya, biar kebayang teman-teman. Next, next, next. Ya nggak ada. Saya slide-nya belum saya masukin, berarti mungkin anyway. Ya udahlah ya, daripada lama nyari. Jadi makin kecil populasi, makin kecil, berarti kan variasi genetiknya makin sedikit ya. Makin kecil populasi, variasi genetik makin sedikit, itu akan makin besar peluang beberapa karakternya jadi punah. Sedangkan kalau dia makin banyak, kan variasi genetiknya makin banyak ya, makin besar populasi, variasi genetiknya relatif lebih banyak, biasanya dia akan terjadi yaitu pencampuran lagi, pencampuran, nanti makin bertambah lagi variasi genetiknya, dia biasanya makin banyak lagi populasinya gitu. Jadi itu akan jauh dari punah. Nah ini titik C, kita lihat titik C ini ada satu recovery, satu extinction. Recovery itu berarti kembali lagi. Extinction artinya dia punah atau kepunahan. Nah, ini mungkin kata-kata yang secara bahasa Inggris harus teman-teman ini ya perbanyak perbendaharaan kosakata biologi dalam bahasa Inggris. Extinction punah, recovery berarti dia bangkit lagi, jumlahnya naik lagi. Kalau yang di sini titik C ini adalah kalau ada hanyutan genetik, apakah dia kira-kira kalau ada hanyutan genetiknya dia akan jadi pengaruh paling besar untuk populasi ini. Teman-teman bayangin aja hanyutan genetik kan bisa dia keluar, bisa dia ke dalam. Kalau dia keluar, artinya dia makin sedikit ya variasi genetiknya. Artinya dia akan mengalami kepunahan nantinya lama-lama. Atau kalau dia ternyata ada hanyutan gen dari populasi yang lain, artinya nanti dia bakal jumlahnya juga lebih banyak, variasi genetiknya jadi lebih banyak. Makanya dia lama-lama akan meningkat. Jadi kalau di sini dibilang titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Jadi jawabannya adalah benar ya. Hanyutan gen dapat eh, mengurangi mengurangi atau memperbanyak variasi genetik gitu. Ini masih aman? Kebayang ya? Oke, next. Yang ini, populasi di periode B kemudian kemungkinan besar lebih heterogen dibanding periode A. Periode B adalah yang mau recovery. Apakah dia lebih heterogen dibanding yang A? Ingat di sini recovery-nya dia berarti belum sebanyak populasi yang A ya. Ingat yang tadi variasi genetik itu bergantung sama ukuran populasi. Kalau yang di sini masih sampai B doang, ini kemungkinan belum sebanyak yang A. Karena apa? Ya karena yang A ukuran populasinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang B gitu. Jadi di sini kita bisa bilang kalau ini salah karena ukuran populasi B belum sebanyak populasi A. Terus di sini variasi genetik dapat dipengaruhi oleh ukuran populasi. Gitu ya. Oke, aman? Yang D sekarang, individu-individu yang ada pada periode B bisa lebih bertahan menghadapi kejadian leher botol yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, jadi pertanyaannya, kalau ada di sini efek leher botol, kira-kira individu setelahnya dia pasti akan lebih survive atau tidak? Jawabannya di sini
Salah karena untuk apa ya? Untuk menghadapi kejadian di masa mendatang itu tidak ada apa ya? Yang bisa lebih survive atau tidak. Karena ini kan sudah berbeda individu. Beda individu pasti beda ininya, apa ya namanya? Beda kehidupannya. Saya tulis lagi gitu. Jadi ini bukan didasarkan karena efek botol, karena efek botol ini sifatnya apa teman-teman masih ingat nggak? Apakah dia selektifnya mmm, selektif ke arah tertentu atau dia random? Kalau efek leher botol. Efek leher botol dia random, Gat. Jadi karena dia random, jadi yang tersisanya yang nggak tahu apakah dia yang paling kuat atau yang enggak, gitu. Jadi pasti kelulus hidupannya bakal beda-beda, gitu. Jadi ini kuncinya benar-benar salah-salah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih aman? Oke, sekarang kita ke yang nomor terakhir ini. Oh, suaranya ya, oke. Suaranya mungkin saya agak jauh. Ini apakah sudah terdengar? Semoga sudah terdengar ya yang ini. Oke, di sini diketahui. Oke, thank you. Diketahui dalam suatu populasi yang mengikuti prinsip Hardy-Weinberg, lokus X memiliki dua alel yaitu P sama Q. Ya ini udah biasa lah ya. Kedua alel ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kesintasan individu dalam populasi. Kesintasan adalah kemampuan individu untuk bertahan hidup dan menurunkan gennya kepada generasi selanjutnya. Ini sama ya yang saya bilang kemarin, kesintasan adalah gimana kemampuan individu itu buat bertahan dan juga nantinya bakal melakukan reproduksi. Artinya dia harus menurunkan gennya kepada generasi selanjutnya gitu. Nah, kepemilikan satu alel Q sama dengan penurunan kesintasan sebesar 10%. Oke, kamu bayangin kalau ada satu alel Q, dia penurunan kesintasan 10%. Terus di sini koefisien seleksi atau S-nya adalah 0,1. Nah, seleksi individu oleh alel Q bergantung kepada tingkat dominansi alel Q atau kita sebutnya dengan H. Dengan H-nya adalah 0, artinya Q-nya alel resesif. Berarti P-nya dominan, Q resesif ya. Sekarang di sini, populasinya H-nya itu adalah 0,5. Oke. Teman-teman bayanginnya, oke, ini ya udah dianggapnya ini aja, berarti populasi awal hanya 0,5. Artinya Q kan gini ya. Oke, kita tulis dulu deh. Eh, 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 eh. Oke, di sini diketahuinya apa ini nih? Diketahui Q sama dengan H sama dengan 0,5. Tuh ya. Artinya maka di sini P sama dengan 1 dikurangi 0,5 berapa? 0,5 juga ya. Berarti di sini frekuensi alelnya awalnya sama. Di sini. Frekuensi alel P dan Q awalnya sama. Oke. Sekarang yang A kita baca. Setelah beberapa generasi, frekuensi alel P dan Q akan menjadi sama dan variasi genetik di lokus X meningkat. Ini awalnya sama, tapi kan dibilang Q ini kesintasannya cuma 10%. Jadi apakah di beberapa generasi selanjutnya P dan Q akan sama dan variasi
genetik di lokus X akan meningkat? Tentu saja jawabannya jadi salah. Ingat di soal disebutkan bahwa alel Q kesintasan ya. Sintasan alel Q ini adalah hanya 10%. 10%. Gitu ya. Artinya gimana nih? Artinya kalau teman-teman punya ini, kita bayanginnya berarti P kuadrat, 2P Q kuadrat. Kalau ada yang Q kuadrat, dia tuh makin gak sintas dan gak bisa ngelanjutin keturunannya ya kan. Berarti lama-lama yang sisanya itu cuma Q 2P Q. Iya gak sih? Q 2P Q, Q 2P Q. Selanjutnya kalaupun dijumpain Q lagi gitu, Q sama Q, nanti lama-lama itu bakal hilang. Iya gak sih? Bakal ini kan bakal terseleksi karena tadi kesintasannya cuma 10%. Jadi lama-lama harusnya alel Q bakal hilang. Tapi coba kita lihat. Kalau yang B ini, setelah beberapa generasi, frekuensi alel P akan menjadi sama dengan 1 dan populasi ini kehilangan variasi genetik di lokus X. Kira-kira betul atau salah? Yang tadi ya, kalau misalnya alel alel apa nih? Alel Q. Alel Q terus-menerus apa ya namanya di sini? Oh ya, kalau misalnya alel Q hanya 10%, lama-lama dia akan menghilang dari Oke. Ya, bentar. Lama-lama dia akan menghilang dari populasi. Jadi variansinya nanti lama-lama cuma yang anggapnya gini aja. Kalau mau gampangnya ya, misalnya kalau di soal-soal genetika suka dibilang kalau alel resesif nanti dia letal, gitu. Suka ada kan ya di soal-soal genetika. Nah kan lama-lama kalau dia letal kan dia tidak akan dihasilkan terus tuh yang resesifnya. Jadi lama-lama nantinya banyaknya cuma yang dominan-dominan. Entah itu dominan homozigot atau yang heterozigot. Ini juga sama. Nanti lama-lama bakal tinggal sisa yang P kuadrat atau 2P Q gitu. Jadi di sini ini kita bisa bilang kalau ini salah. Oke? Masih aman sampai sini? Kok salah? Di sini apa sih kalimatnya? Setelah beberapa generasi, frekuensi alel P akan sama dengan 1 populasi dan populasinya kehilangan. Oh ya. Kalau kehilangan jadinya benar ya? Benar. Kesintasannya lama-lama alel Q akan menghilang dari populasi. Artinya lama-lama alel P akan mendekati 1 gitu. Karena nanti yang akan bertahan alel P. Alel P nanti bisa terus-menerus melanjutkan ke keturunannya. Dia sintas terus. Alel P lagi. Dia sintas terus alel P lagi. Sementara yang tidak sintas ya udah, dia nggak akan punya keturunan gitu kan. Jadi dia lama-lama hilang. Tuh. Sampai sini. Ada mau pertanyaan? Mima boleh? Atau kepencet ini open mic-nya? Kepencet mungkin ya. Oke, kita lanjut dulu deh kalau gitu. Yang C, semakin besar koefisien dominansi alel Q, semakin cepat alel Q hilang dari populasi. Nah, ini koefisien dominansi alel Q. Oke, semakin cepat alel Q hilang dari dominansi. Kalau di sini dibilang, oh ini kita lihat, ini ada yang agak mirip.
Yang D, semakin besar koefisien seleksi alel Q. Semakin cepat alel P hilang dari populasi. Oke, kita tahu di sini alel Q adalah alel dengan kesintasan rendah. Saya tulis ya. Jika alel Q dominan, maka kesintasan di populasi tersebut ya akan rendah gitu. Berarti artinya makin tinggi dominansi alel Q, makin cepat alel Q hilang dari populasi. Oke, sampai sini setuju nggak? Kebayang nggak? Semoga kebayang ya. Oke, coba teman-teman bayangin aja yang tadi dibilangnya alel Q ini adalah alel dengan kesintasan rendah. Kalau makin banyak alel yang punya kesintasan rendah, artinya apa ya? Artinya populasi tersebut dia akan semakin sedikit yang bisa bereproduksinya, ya nggak sih? Berarti makin besar koefisien dominansi alelnya, lama-lama makin cepat juga alel Q-nya hilang dari populasi. Karena kan makin nggak ada yang bisa ini ya, nggak ada yang bisa diturunkan lagi gitu ibaratnya. Beda sama alel yang P. Tapi kita lihat yang D. Makin besar koefisien seleksi, bedanya apa nih Kak koefisien dominansi sama koefisien seleksi ya? Berarti kalau koefisien dominansi, dia seberapa dominan, apa ya, seberapa banyak jumlah individunya di, jumlah individunya, ya semakin, seberapa banyak si Q-nya di populasi tersebut. Ada berapa banyak sih individu dengan alel Q gitu. Kalau koefisien seleksi, berarti teman-teman bayanginnya angka yang ini, mana angka yang 0,1 ini. Ini kan berarti koefisien kesintasan untuk alel Q-nya ya. Kalau saya tulis di sini, koefisien seleksi, mana ini koefisien seleksi di sini, ini bisa dibilang juga kayak apa ya? Makin, mana di sini? Koefisien seleksi bisa dikaitkan dengan persentase kesintasan alel Q. Makin besar koefisiennya, berarti dia makin sintas atau makin tidak sintas. Kalau koefisien seleksinya makin besar, dia berarti makin besar koefisien seleksinya, makin cepat harusnya alel Q yang harus meninggalkan atau hilang dari populasi. Bukan alel yang P. Tuh. Karena kan P yang dia dominannya ya. Jadi ya udah kalau dominannya dia nggak akan dipengaruhi sama yang si resesifnya. Paling yang heterozigotnya doang sih. Berarti ini jawabannya salah. Ketukar ya harusnya. Bukan ketukar ding. Iya ini bukan mana. Bukan semakin cepat alel P hilang dari populasi. Justru semakin cepat alel Q yang hilang dari populasi. Kalau alel Q hilang dari populasi artinya alel P-nya bakal gimana? Bakal banyak ya ini yang mendekati 1 ini gitu. Jadi ini jawabannya salah, benar, benar, salah. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, 3, 2, 1. Oke. Kita coba yang ini. Nah, ini harusnya kemarin teman-teman sudah kerjakan, ada latihannya kan?
kemarin. Sudah dituliskan alasan-alasannya kenapa teman-teman jawab ini benar atau ini salah gitu. Coba kita bahas ya. Hmm. Oke, mekanisme hibridisasi sebagai moda spesiasi masih belum banyak dimengerti, terutama tentang sejauh apa isolasi antara hybrid dengan parentalnya berkembang dari ketidakcocokan genetik yang telah ada antara spesies parental atau timbul dari interaksi epistasis baru antara bagian-bagian tersebut pada burung dari genus Passer. Nah, ceritanya di sini dia ini mau si ada yang namanya antara bagian-bagian genom spesies hybrid, sorry. Nah, ada Hermansen, dia berusaha menjelaskan mekanismenya di genus burung passer. Ini dalam taksa passer, perkawinan antar spesies terjadi antara P. domesticus, sama Hispaniolensis. Oke, yang menimbulkan takson hybrid P. itali. Kita lihat ini ada Itali. Berarti kawin antara yang kiri sama yang kanan menghasilkan yang tengah anak ini ya. Nah, yang secara fenotip dan genotip merupakan campuran kedua spesiesnya. Kita lihat, ini paruhnya mirip sama ininya. Ini sama yang pertama. Kalau untuk apanya nih? Kalau untuk warnanya dia mirip sama yang kedua. Karena warna yang pertama dia atasnya putih. Sedangkan ini coklat gitu. Oke. Nah, untuk menguji lokus yang berpotensi berasosiasi dengan isolasi reproduktif, Hermansen menggunakan penelitian Klein terhadap genom spesies hybrid. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika ketidakcocokan hybrid parental sudah dimiliki dari sejak spesies parental, gen yang mempengaruhi hybrid parental ini juga harus berperan dalam isolasi reproduktif. Oke, kita ingat lagi gambar yang tadi. Ketika spesies parental hadir secara simpatrik. Ingat, simpatrik berarti dia yang ada di suatu tempat yang sama tapi tiba-tiba muncul genetik yang baru gitu ya. Nah, gen ini diisolasi dari area habitat dari ketiga spesies tersebut dan iya, dari area habitat dan area simpatrik. Oke. Klien genomik untuk 4 gen disajikan dalam bentuk ini. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Betul ya? Terus gimana cara bacanya? Oke, kita lihat ini indeks hybridnya, ini peluang keturunannya. Indeks hybridnya kita lihat yang satu. Oh, ini dari hybrid parental sama di sini simpatrik parental. Mari kita lihat. Oh, ini ada keterangannya. Silakan teman-teman nanti baca. Indeks hybrid menunjukkan seberapa hybrid individu, bla 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 bla. Oke. Kromosom A menunjukkan gen yang berasal dari autosom. Oke, di sini dibilang uh, individu asal gen 0 menunjukkan P domestik dan 1 ini Hispalionensis murni. Berarti kalau ke sini makin domestik, yang ke 1 ini makin yang murni. Hispaniolensis-nya. Aduh, agak susah. Nah, huruf Z ini menunjukkan gen yang berasal dari kromosom mana Z? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dia bilang ini adalah yang berasal dari kromosom seks. Yang A menunjukkan gen berasal dari autosom. Ada A. Oke, yang A menunjukkan, oh ini ada Z dan ada A. Kalau A autosom. Oke. Terus di sini, mana lagi? Parameter alfa menunjukkan peluang gen berasal dari salah satu spesies parental dengan H menunjukkan peluang yang lebih besar. Oke. Bagi gen salah satu P. Oke, jadi di sini parameter alfanya yang mana? Oke, di sini udah ada ya parameter-parameternya. Kalau dia parameter alfa tapi H, ini artinya dia peluangnya besar untuk mana. Peluangnya besar untuk berasal dari keduanya gitu. Oke. Terus kalau S, oke, menunjukkan cekraman yang menunjukkan Klein landai. Oke, kalau S itu landai. Oke,
Langsung aja lah kita langsung lihat pernyataannya dan langsung nanti menjawab jawabannya. Yang A, teman-teman. Gen ZN3 dan CHDIS menunjukkan batas Klein antara ini dan ini. Taunya dari mana gen? Oke, kita ngelihatnya yang apa dulu tadi? ZN3 yang ini. Sama yang satunya lagi CHDIZ. CHDIZ yang ini. Ini ZN3, ini CHDIS. Iya kan? Kelihatan lah ya. Oke, kalau di sini kita lihat kurvanya dia ini kayak kayak begini, tapi dia ada memotong suatu titik yang nggak di sini. Nah, kalau di sini dibilang, oke, saya ini dulu. Sorry, kita pakein ini dulu. Hmm. There you go. Oh, sorry. Ini kuncinya kita hapus dulu. Oke. Genset N3 menunjukkan batas Klein antara PL Italie dan Domesticus. Benar nggak kalau Genset 3? Batas Klein itu gimana? Berarti batas Klein ini adalah dia yang kurang lebih antara ngedekat ke 0 dan ke satunya agak mirip. Maksudnya gimana kan di sini ada batas, ada titik tengahnya gitu guys. Jadi kan kalau kita tahu kalau 0 di sini tadi menunjukkan Domesticus. Yang satu dia nunjukin yang hispa Hispaniolensis yang murni Hispaniolensis. Artinya, oh iya ini ada peluang keturunannya. Artinya data yang di sini tengah-tengah ini dia merupakan data pembatas. Kalau dia di tengah-tengah banget, kita bisa bilang itu iya. Tapi kalau tidak, mungkin enggak. Contohnya yang mana? Berarti yang iya ini kemungkinan ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinan. Yang ini tapi dia agak berbeda sendiri nih, teman-teman. Oke. Tapi yang ditanya ini adalah cuma yang di dua ini. Kalau yang di dua ini, apakah dia kira-kira punya apa ya? Punya batas Klein yang mirip-mirip? Jawabannya, yap. Iya nggak sih? Coba lihat. Batas Klein eh, batas Klein antara gen ZN3 dan CHDIS, batas Klein untuk P Italie dan P Domesticus. Oh, sorry. Terdapat, ini maksudnya guys. Terdapat batas Klein antara gen ini dan CHDIS untuk P Atali dan P Domesticus karena dia sama-sama ada apa ya, ke kiri dan ke kanannya dia masih mirip-mirip gitu. Kalau ini kita ingatnya apa nih? Kalau ini oke, ini di simpatrik parental, kalau ini di hybridnya. Di simpatrik dia lainnya tengah-tengah nih, kebetulan. Tapi kalau di hybrid parental, yang hybridnya itu, yang ini, dia ternyata memang agak lebih ke kiri ya. Dia cenderung ke apa? Kalau ke 0. Ke 0 itu dia cenderung, mana nih keterangannya? Oh, sorry, keterangannya di sini. Ke 0 ini dia cenderung mirip sama Domesticus. Tapi walaupun dia ke 0-nya lebih cenderung mirip Domesticus, dia tetap apa ya? Tengah-tengahnya ini sama, guys. Jadi yang ini juga yang peluang untuk Hispalionensisnya dia sama. Makanya di sini kita bisa bilang kalau dia punya Klein.
Ada batas kleinnya. Jadi ini adalah benar. Kebayang teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Oh, belum, kita coba lanjut yang B. Gen GTF2H2 menunjukkan batas Klein antara gen GTF2H2-nya. Kalau GTF2H2 yang ini ya, mana ya GTF2H2? Oke, GTF2H2 kira-kira dia menunjukkan batas Klein juga nggak? Iya, dia awalnya kan dia sama nih kayak gini. Terus dia bergesernya cuma bergeser ke kanan, berarti sebetulnya dia jadi lebih mirip yang mana namanya kalau bergeser ke angka 1, Hispalionensis. Berarti yang ini jawabannya benar juga. Mirip dengan kasus yang gen CETN3 dan CHDIN. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? 3, 2, 1. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang C. Klien genomik dari RSP4 menunjukkan kecocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Oke, di sini dibilangnya dari apa tadi? Genomik dari RSP4 menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada. Ketidakcocokan genetik yang sudah ada. Kalau yang D, klien genomik dari gen RS4 menunjukkan kemungkinan bahwa isolasi reproduktif. Oh. Oke. Di sini ada nggak sih? Oke, gimana yang C? Yang C di sini dibilangnya klien genomiknya akibat ketidakcocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Kalau di sini ya dia bukan karena mana RSCP4 yang ini ya. Kalau di sini mungkin kelihatannya dia tidak sesuai nih. Nah ini juga dia nggak mulai dari nol. Tapi apakah di sini disebabkannya karena persiapan genetik, ketidakcocokan genetik yang sudah ada? Klien genomik dari ini menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Oh sorry. Gimana teman-teman? Ini udah ada yang ngerjain belum? Oke, kita lihat di sini. Mana sih? Klien genetiknya sudah ada sejak spesies parental. Kalau kita lihat di sini, spesies parental, kalimatnya adalah, aduh, saya harus bolak-balik dulu, sorry. Klien genomik dari gen RPS4, ketidakcocokan genetik yang sudah ada sejak spesies parental. Yang ini ya, mungkin karena spesies parentalnya kayak gini, jadi tidak cocok secara genetik. Tapi teman-teman di sini, ini lagi ngomongin apa sih? Ini kan lagi ngomongin simpatrik dan hybrid ya, coba. Ketidakcocokan hybrid parental ini sudah dimiliki sejak spesies parental. Ya nih, memang pendekatannya kayak gitu. Gen yang mempengaruhi hybrid parental ini harus berperan dalam isolasi reproduktif ketika spesiesnya hadir secara simpatrik. Berarti ketika apa namanya spesiesnya dia ada di suatu tempat yang sama nih. Gen diisolasi dari ketiga habitat dan area simpatrik dari kedua spesies parental tanpa kehadiran hybrid. Oh iya, diisolasinya dari itu. Klien genomiknya kayak gini. Kalau di sini dibilangnya, klien genomik dari gen RPS4 menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada. Harusnya sejak parental, harusnya bahkan dia tidak mengikuti kayak gini, ya nggak sih? Antara hybrid parental sama simpatrik parentalnya, dia harusnya tidak tidak mirip. Kalau ini malah masih mirip ya, teman-teman. Kita lihat.
Ini dia mulainya nggak dari nol, masih mirip. Terus kalau dilihat dari yang tadi, dia kan harusnya kalau yang lain agak sama gitu ya. Mirip kalau ini dia dari ujung dari 0 ke 1, ini dari 0,5 ke 1, kalau ini dia 0,5 ke bahkan tidak nyampe ke sini. Jadi kalau dibilang mana nih? Ini ya jadi salah. Klaim genomiknya sudah ada, menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Dari data terlihat bahwa kurvanya ini dia masih ada kemiripan kali ya. Kurvanya masih ada kemiripan antara spesies hybrid parental dan parental. Oke, sorry. Kak, aku Oke. masih cara baca datanya, cara baca grafik. Oke. Oke, mari kita coba pelan-pelan ya kalau gitu. Eh, Oke, kita ulangi lagi aja deh dari ininya. Biar biar dari sininya ya. Jadi ini adalah terkait hibridisasi. Hibridisasi. Eee, nah di sini tuh hibrid itu kan berarti dari 2 spesies yang beda, terus nantinya akan ada satu individu yang campuran gitu kan. Nah ini ada individu yang, pertama, individu yang kedua ini adalah anaknya gitu. Nah individunya ini, di sini teorinya mana ya, jadi di teorinya ini, di taksa Passer ini, yang domesticus sama hispaniolensis ini kalau dikawinkan nanti akan menghasilkan anakan hibrid namanya Italie. Nah, secara genotip dan fenotip ini mirip keduanya, ada yang mirip sini, mirip sini. Nah, lokusnya Eee, ini berarti kan bakal apa ya, kalau udah kayak gini berarti kan terjadi yang namanya isolasi reproduktif ya. Nah buat mengujinya ini, di sini digunakan pendekatan genom, pakai genom Klein namanya. Nah pendekatannya ini diasumsikan bahwa ketidakcocokan hybrid parental sudah dimiliki dari sejak spesies parental. Gen yang memengaruhi hybrid parental ini harus berperan dalam isolasi reproduktif ketika spesies parental hadir secara simpatrik. Nah, gennya ini berarti harusnya memang sudah ada gitu kan. Gen ini diisolasi dari habitat, dari ketiga spesies dan area simpatrik, ini area simpatriknya, dan yang satunya hybrid parentalnya. Oke, kalau area simpatrik berarti ini ketika apa ya, semuanya bercampur ya, semuanya bercampur, makanya di sini ada dari 0 sampai 1 juga ada. Oh, oke. Cara membacanya gimana kalau kayak gini? Oke, entar dulu. Satu lagi kalau hybrid parental, di sini mana nih hybrid parental? Hybrid parental adalah area habitat dari ketiga spesies. Oh, dan area simpatrik kedua spesies. Oh, spesies yang ketiga kali ini maksudnya ya. Hybrid parental. Mana di sini? Ada lagi nggak hybrid parental? Oke, pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika ketidakcocokan hybrid parental sudah dimiliki dari sejak spesies eee, orang tuanya, gen yang memengaruhi hybrid parental juga harus berperan dalam isolasi reproduktif ketika spesies parental hadir secara simpatrik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada spesies parental dan ini hybrid parental. Spesies spesies simpatrik berarti kan dia ada di ketika semuanya bercampur nih, kedua spesiesnya itu kecampur tanpa keadaan hybrid. Jadi belum ada tuh yang si Italienya. Artinya dia harusnya memang seimbang ya, makanya di sini kelihatan dari 0 sampai 1 ada. Dari 0 sampai 1 ada, ini maksudnya indeks hybridnya. Ini adalah indeks hybrid. Kalau 0 dia menunjukkan dia domesticus murni, 1 ini hispalionensis. 0-nya murni, 1 hispalionensis. Nah, ini bakal apa ya, dikaitkan sama gimana sih dia peluang keturunan untuk hispalionensisnya.
peluang keturunan hispaniolensis-nya seberapa besar. Oke. Nah, kalau di sini ada dari beberapa gen gitu. Sebentar. Ada dari 4 gen, CHN3, CHD1Z, GTF, sama RPS4. Nah, ini kalau di simpatrik parental artinya kan di yang semuanya ini peluangnya sama-sama besar, kecuali yang di RPS4. Yang di RPS4 berarti ini cara bacanya gimana? Ini titik-titiknya kita lihat nih, teman-teman. Mana kalau di 0, di 0,5 sama di 1 ini dia terbaginya ke mana? Kita lihat bulat-bulatnya juga sih. Kalau dia misalnya di nolnya itu 0 ini kan dia lebih ke domestikus. Di domestikusnya agak banyak, terus di sini mananya? Di satunya lagi hispa. Ya, di yang H, domestikus sama hispaninya agak banyak. Terus dia peluang keturunannya ternyata dia di 0,5. Makanya dia tersebarnya agak merata gitu. Oh, ini cara bacanya gimana ya? Satu titik ini teman-teman bisa lihat X sama Y-nya. Ini X-nya dari 0 sampai 1. Misalnya nih, kalau dia 0, berarti kan ini dia lebih mirip yang domestikus. Yang lebih mirip sama domestikus, kira-kira dia lebih mirip sama hispaniolensis gak? Oke, saya perbesar dulu. Satu dulu deh. Misalnya di titik ini, dia mirip sama domestikus. Dia akan lebih, peluangnya akan mirip sama hispaniolensis gak? Ternyata dia peluangnya lebih dekat ke 0 gitu. Terus kalau dia masih di sini, pokoknya makin mirip sama domesticus sebetulnya dia makin dekat ke 0 untuk mirip sama keturunan yang hispaniolensis-nya. Kalau dia mirip sama domesticusnya di sini, misalnya di sekitar 0,5, dia akan mirip sama hispaniolensis-nya seberapa besar ya, dia di 0,5 juga gitu. Tapi bisa nggak sih dia ada nggak yang dia mirip sama domesticus tapi dia agak mirip juga nih sama hispaniolensis-nya? Ada ternyata di sini. Jadi kalau dia masih agak mirip sama domesticus tapi masih punya peluang keturunan yang hispaniolensis, dia masih di tengah-tengah 0,5. Tapi nggak ada yang dia tuh udah plek ketiplek. Kalau dia plek ketiplek yang apa namanya? Satu itu apa tadi? Hispaniolensis-nya. Yang satu kan berarti kita lihat Y-nya di sini. Kita lihat Y-nya di sini. Y-nya di satu. Bahkan kalau dia hispaniolensis udah pasti keturunannya hispaniolensis lagi gitu. Jadi kalau di sini yang dilihat sih hispaniolensis-nya nih ternyata. Ini sama. Kalau di sini masih 0, masih 0. Yang ini ternyata kalau kita lihat, kalau dia yang X-nya ini ini dia tersebarnya tidak merata banget ternyata. Kalau dia si domestiknya 0, ini domestiknya 0, dia masih ada peluang hispaniolensis-nya lebih lebih tinggi ternyata teman-teman. Bahkan ke sini angkanya. Kita lihat ini kan angkanya berarti udah 0, sekian ya kalau grafiknya di sini. Artinya dia lebih banyak di RPS4 ini lebih banyak peluang yang hispaniolensis-nya kalau gitu. Nah, ini di simpatrik parentalnya. Kalau di hybrid parentalnya gimana? Hybrid ya. Hybrid kan berarti udah dipilih salah satu. Kalau di sini di chat N3 otomatis kalau dia di indeks hybrid yang ini satu, ya dia udah pasti banyaknya di satu nih. Tapi kalau yang di 0, kalau indeks domestiknya masih di banyak di 0, dia peluang hispaniolensis-nya banyak di 0 juga. Terus ini juga di 0,5. Nah, ini kalau ini kelihatannya dia kecenderungannya lebih banyak mirip ke hispaniolensis. Oke, sekarang yang ini juga dia agak mirip di hispaniolensis. Kita lihat kurvanya aja deh kalau kayak gitu, biar nggak bingung. Kalau yang ini, kita bisa lihat dia kecenderungannya mirip di, oke, di hispaniolensis tapi yang, oh, oke. Sorry. Ini lebih mirip di domesticus karena kan mirip ke 0 ya. Ini juga miripnya ke domesticus. Kalau yang di sebelah kanan, ini mirip ke hispaniolensis. Yang ini dia mirip ke domesticus gitu. Seberapa miripnya hybridnya kayak gitu teman-teman. Nah,
Ini kalau nggak mau bingung bisa lihat dari kurvanya. Anggapnya kurvanya gini. Kalau dia ada dua-duanya nih ibaratnya, dia bisa mirip keduanya, gampangnya gitu. Karena dia ke nolnya ada, ke satunya ada. Ini juga bisa mirip kedua-duanya. Ini bisa mirip kedua-duanya, ini juga. Kalau ini dia cenderung di miripnya domesticus, domesticus hispaniolensis, domesticus gitu. Gitu. Nah, ini bakal kepake di soal yang mana sih? Ada nggak sih di sini? Tapi nggak ada yang ketidakcocokan. Oke, tapi yang ini, makanya di sini ada batasnya nih, batas Klein antara Italie sama Domesticus. Kita lihat yang ini antara Italie sama Domesticusnya kelihatan karena yang Italie, iya. Berarti kan di sininya ya, mana sih? Batas Klein antara Italie sama Domesticus. Di sini banyak nih yang si Domesticusnya lebih mirip. Kalau ini dia berarti kan udah mirip sama si Hispaniolensis-nya ya. Ini kita lihat, oke, gimana caranya kita tahu bahwa di situ ada batas antara mana Italie sama Domesticus, sedangkan yang satu lagi Italie sama Hispaniolensis. Saya tadi bilang kalau yang sebelah kiri dia kan miripnya sama Domesticus. Dia kecenderungan Domesticusnya masih ada, ini Italie-nya gitu. Ini yang merah-merah ini. Makanya yang si warna biru dia dimiripinnya sama si Hispaniolensis. Ini Italie, Hispaniolensis-nya kayak gitu gitu. Jadi di sini ada batas lain atau tidak ada karena di sini ada batas di sininya nih, guys. Tuh. Kalau yang ini ada batas lain atau tidak, ini juga memang ada tapi dia tidak di tengah-tengahnya, nggak pas 0,5 gitu. Gitu. Makanya di sini oke, ini memang agak agak PR ya baca grafiknya. Di sini menunjukkan batas kliennya berarti benar, yang ini juga menunjukkan batas klien karena benar. Tadi kita kelihatan dari sini kurvanya, sorry, balik lagi. Yang ini domestikusnya di sini pas di wilayah domestikus sampai 0,5. Yang ini juga di wilayah hispaniolensis di 0,5. Berarti sisanya di sini si Italienya gitu. Hybrid parental kan berarti ada ketiganya, ya kan? Lanjut. Nah, ini kalau yang C, klaim genomik dari gen RPS4 menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Apakah dia karena tidak apa ya? Karena akibat ketidakcocokan genetik? Ini kayaknya salah. Karena di sini agak mungkin ada hubungannya sama yang 4 nih. Klaim genomik dari RPS4 menunjukkan kemungkinan bahwa isolasi reproduktif berasal dari interaksi epistatik. Oke, ini agak gabungan lagi sama genetika. Di sini dibilang klaim genomik, hmm, ini ada salah satu tips juga nih buat teman-teman. Biasanya kalau dia ada dua pernyataan yang agak berbeda kayak gini, berarti ini salah satunya yang benar, salah satunya salah. Jadi kalau di sini apa ya, tips curang, saya biasa bilang tips curang kalau kita mau mempersingkat waktu gitu. Tips curangnya teman-teman bisa blok ini benar dua-duanya atau salah dua-duanya kalau teman-teman masih bingung ya. Tapi kalau udah tahu misalnya di sini dari baca datanya yang tadi gen RPS4 menunjukkan ketidakcocokan genetik yang sudah ada dari sejak spesies parental. Kalau dibilangnya spesies parentalnya sudah tidak cocok secara genetik, harusnya dia tidak ini ya, eh nggak ada ininya, kurvanya tuh nggak dari sini ke sini gitu. Mungkin di salah satu sisi aja. Tapi kalau di sini kurva spesies parentalnya yang mana? Simpatrik parental, saya tulis deh. Kurva simpatrik parental masih menunjukkan apa ya namanya kemerataan masih menunjukkan peluang gen untuk yang normal ya nggak sih peluang gen yang merata karena kan dia masih dari
0 sampai satunya masih ada ya indeksnya. Gitu. Kebayang nggak ya? Ini agak susah, tapi gak apa-apa lah. Oke, eh, kalau suggestion dari saya, nggak apa-apa teman-teman, ini cuma untuk memperbanyak cara membaca data. Tapi kalau ditanya nanti bakal akan keluar lagi atau enggak, biasanya bakal jadi beda lagi. Tapi ya ini kita coba analisis aja dari salah satu gininya. Belajar-belajar. Nanti teman-teman boleh ngeliat lagi di apa ya? Bolak-balik lagi kalau mau ngeliat si datanya kayak tadi. Berarti karena di sini datanya ini masih menunjukkan peluang gen merata, ini makanya salah. Artinya kalau cara cepat, pakai cara cepat yang tadi ini harusnya benar. Tapi kita lihat dulu. Ini kemungkinan bahwa isolasi reproduktif berasal dari interaksi epistatik. Epistatik berarti kan interaksi apa sih? Masih ingat berarti gen yang epistasis itu adalah ini berarti asal katanya dari epistasis. Epistasis yang gennya itu salah satunya menutupi gen yang lain, ya nggak sih? Iya. Nah, di sini berarti walaupun dia hybrid, sebetulnya dia bisa menutupi gen yang lain. Kayak tadi, kita lihat di sini. Ini ada domestiknya, tapi ternyata di sini kliennya full sama ini gitu. Di sini juga masih domestik, tapi di sini full banget nih hispaniolensis-nya yang untuk ininya peluang keturunannya, ya kan? Yang ini juga artinya untuk yang hybrid tadi, ini karena di sini ada yang full banget 0, ini ada yang full banget 1, berarti bakal ada kemungkinan yang salah satu gennya ini main on off atau main ketutupan atau enggak ketutupan gitu. Karena dia nggak di tengah-tengah, kecuali dia di tengah-tengah. Kalau dia di tengah-tengah, berarti interaksinya ya berarti mungkin intermediate ya jatuhnya, ya nggak? Masih ingat jenis-jenis interaksi di gen ada yang intermediate, ada yang dua-duanya kodominan misalnya, ada yang alel ganda, ada yang macam-macam ya. Nah ini kemungkinan karena yang satunya ini full, tapi ternyata yang dihasilkannya adalah yang hybridnya. Berarti kemungkinan memang ada gen yang di on off, bukan di on off, di eh, di epistasis satu sama lain. Dari data terlihat dari ini deh, saya tulisan dari data chat N3, CHDIZ, dan mana namanya GTF2H2, GTF2H2 terlihat bahwa terdapat kemungkinan ada gen uh, terjadi interaksi apa ya namanya epistasis tadi, epistasis itu sehingga muncul grafik seperti pada data. Kalau kalau tidak terjadi, saya tulis ya, tidak terjadi epistasis, kemungkinan apa ya si hybrid parental itu berada di tengah juga gitu. Tidak di salah satu sisi. Ini maksudnya datanya kan terlihat bahwa hybrid parental ada di salah satu sisi ya. Nih, saya tulis. Oke, sampai sini. Ini memang agak ini ya. Berarti kalau kayak gini ini adalah benar. Oke, tips lainnya. Iya, ini sih tips lainnya. Kalau mungkin yang A sama B, kita tahu ada batas kliennya dari mana, ya ini sih. Kita ngelihat, oh di sini ada ininya. Yang satu dia
lebih condong ke sebelah kiri, ini condong sebelah kiri, ini condongnya sebelah kanan gitu. Tapi di sininya ada yang full, ini warna full nih, ini tuh warna biru sebetulnya. Ini juga warna merah, ini warna merah, berarti ada batas Klein. Ada batas Klein genomnya. Nah, 1 sama 2 mungkin teman-teman bisa lihat dari situ. Terus kalau pernyataan 3 4 atau pernyataan CD teman-teman bingung, ini cara cepatnya teman-teman bisa pilih salah satu sih menurut aku. Ini kira-kira karena apa? Apakah karena ketidakcocokan genetik atau karena adanya interaksi epistatik atau interaksi yang lainnya gitu. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya ini nggak usah dibikin pusing dulu karena nanti soal ini nggak akan keluar, saya yakin. Ya walaupun peluangnya kalau keluar mungkin 99, cuma 1% mungkin keluarnya. 99% saya yakin tidak akan keluar karena ini udah pernah keluar. Jadi nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih bingung sama grafiknya ya udah nggak usah dibikin pusing dulu. Yang penting intinya nanti teman-teman bisa baca datanya. Ini soalnya konsep evolusinya ini nggak terlalu banyak sih. Oke, wah udah pusing, sudah mulai panas. Oke, mungkin kita lebih ke yang ada ininya nih, ada konsep evolusinya. Kita sekarang berandai-andai lagi. Kita lihat ada nomor 2 sama nomor nomor 2 aja dulu deh. Nomor 2, silahkan. Ini nih teman-teman, kita berandai-andai lagi. Kalau ini yang ada konsep evolusinya. Saya coba bacakan dulu, nanti teman-teman langsung pilih pilihannya, biar langsung bisa pilih ya. Oke, sebagian besar spesies domestik berevolusi melalui mekanisme seleksi artifisial untuk keuntungan manusia. Domestikasi anjing dari serigala dimulai pada era Mesolitik, ketika manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul nomaden. Berarti ini masa lama banget ya. Beberapa serigala yang tidak takut dengan manusia seringkali datang ke area perkemahan. Berarti dulunya serigala datang ke area perkemahan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengembangkan kegunaan atau utility sebagai penjaga kemah dari hewan liar pendatang ataupun musuh, hingga nantinya terus berkembang sebagai pelacak hewan buruan. Berarti kayak anjing-anjing yang dipakai di eh, apa namanya, di polisi-polisi gitu. Nah, domestikasi kucing baru dimulai ketika manusia telah membangun pemukiman permanen dan lahan pertanian. Nah, ini sekarang lagi ngomongin kucing. Kalau domestikasi kucing itu baru dimulai ketika manusia telah membangun pemukiman permanen dan lahan pertanian. Kucing liar atau wild cats itu hidup secara soliter dan secara eksklusif, melindungi teritori mereka sehingga mereka lebih terikat pada suatu wilayah dibandingkan pada manusia. Oke, berarti di sini dibilangnya kucing liarnya hidup soliter, secara eksklusif, melindungi teritori, dan lebih terikat di wilayah dibandingkan sama manusia. Nah, berbeda dengan anjing, kucing tidak menjalankan perintah. Ya, ini makanya kalau di meme-meme gitu seringnya disebut ini ya, yang apa, yang punya kucingnya adalah babunya gitu, kucingnya adalah tuannya. Ini karena kucing tidak menjalankan perintah sehingga kegunaan mereka rendah bagi komunitas manusia pada masa itu. Gak tahu kalau sekarang mungkin ada yang bisa di-train untuk jualan ya, kayak jualan online. Nah, diduga bahwa kehadiran kucing liar pada waktu sekitar ditoleransi oleh manusia dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu mereka berdivergensi dari kerabat liarnya, dari wildcats yang tadi berarti. Nah, tentukan pernyataan ini benar atau salah, silahkan teman-teman baca. Biar saya napas dulu. Lumayan ya, silahkan. Terus silahkan, kalau sudah punya jawabannya, seperti biasa silahkan di chat.
Belum ada. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Coba. Oke, sudah ada satu. Oke, sudah ada satu kubu. Saya terima. Oke, saya senang kalau kubunya beda-beda kayak gini. Oke, ada dua kubu. Benar-benar, salah benar, benar salah, benar-benar. Mungkin ada kubu yang lain. Berarti ini kubu 1 dan 2 sama-sama sepakat 1 dan 4 adalah benar-benar. Cuma 2-3-nya yang berbeda nih. Wow, wow, wow. Belum ada. Biasanya siapa nih yang ngasih? Oke. Oke, Jonathan. Baru mau disebut. Biasanya ada Jonathan nih yang ngasih. Oke, yang lainnya. Ada lagi. Gak apa-apa, ini udah ada 3 kubu. Berarti kalau 4, 5 kubu, gak apa-apa. Berarti untuk pernyataan yang pertama nih, ini ada 2 versi. Ada yang benar, ada yang salah. Kita lihat ya. Ini dibilangnya berbeda dengan seleksi alam. Seleksi artifisial ini tidak bergantung pada variasi alami. Ini teman-teman yang benar sama teman-teman yang salah kenapa nih kira-kira? Ada yang mau open mic mungkin? Atau aduh saya feeling aja Kak kayaknya benar. Atau Kak kayaknya salah. Saya feeling aja. Oke, ini kalimatnya berbeda dengan seleksi alam. Seleksi artifisial, berarti seleksi buatan yang tadi dibantu sama manusia itu, tidak bergantung pada variasi alami. Apakah ketika manusia memilih untuk si domestikasi anjing atau domestikasi tikus ini, dia tidak melihat ininya, variasinya? Apakah semua si apa ya? Semua anjingnya ini bisa nih buat dipakai kayak sekarang nih domestikasi mana ya anjing dari serigala ini kan yang dari dulunya ya serigala gitu terus kalau yang sekarang anjingnya kan dipakai buat buat apa buat yang melacak tapi apakah semua anjing melacak kan ada jenis anjing-anjing tertentu gitu ya sebetulnya ya jadi dan itu kan ditrain dilatih artinya manusia sendiri mereka melakukan seleksi di jenis variasinya ya nggak sih. Berarti kalau dibilang dia tidak bergantung pada variasi alami, ini jadinya kurang tepat. Coba saya tulis dulu. Ya, sorry. Saya tulis dulu deh. Sorry. Ini yang A. Yang A. Sini dibilangnya apa? Berbeda dengan seleksi alam. Seleksi artifisial tidak bergantung pada variasi alami. Seleksi artifisial juga melibatkan pemilihan variasi yang mungkin lebih ada tadi ditulis ada apa kegunaannya. Jadi masih apa ya namanya? Masih bergantung dari variasi alaminya. Kalau tidak bergantung sama variasi alami, berarti kan semuanya udah bisa tuh. Ya berarti ini jadinya kurang tepat ya. Ini salah.
Oke. Oke, sampai sini. Ini kebayang teman-teman? Kenapa teman-teman menjawab benar? Berbeda dengan seleksi alam, seleksi artifisial ini tidak bergantung pada variasi alami. Oh, jadi kayak kalau di seleksi alam, ini kata-katanya sebetulnya yang bikin bingung adalah mungkin kita pengen ngebedain antara seleksi alam sama seleksi artifisial. Padahal di sini kata kuncinya adalah variasi alami. Yang namanya seleksi pasti ada apa ya? Pasti tadinya udah banyak variasinya gitu. Jadi tetap bergantung sama variasi di alamnya seperti apa. Gitu ya. Oke? Ada ini dulu, ada pertanyaan dulu. Kalau gitu lanjut yang B. Kemampuan melacak anjing merupakan atribut yang disempurnakan melalui seleksi artifisial. Ini yang tadi. Biasanya seleksi artifisial biasanya didasarkan pada kegunaan, ya kan? Utility. Makanya sehingga yang tadi disebutnya apa? Kemampuan melacak merupakan salah satu apa di sini dibilangnya atribut merupakan salah satu akibat dari adanya seleksi artifisial. Berarti yang nomor 2 ini benar. Gitu ya. Kebayang nggak? Oke, nggak apa-apa. Ini emang versi ngebayang-bayangin aja. Yang C, domestikasi awal anjing dan kucing terjadi melalui seleksi artifisial. Ah, ini kita mikirnya domestikasi awal kalau anjing di sini memang seleksi artifisial ya. Karena dia akhirnya langsung dipakai buat ini. Apa yang namanya? Ada oke, saya breakdown gini. Anjing terseleksi manusia karena ada yang memiliki kegunaan khusus. Betul? Seperti untuk melacak. Sedangkan kucing, kalau terseleksinya gimana kucing? Kucing dia mau nggak sih disuruh-suruh sama manusia? Awalnya tidak kan? Yang dulu tidak kan? Kucing terseleksi artifisial karena awalnya beda teritori. Udah beda teritori berarti apa? Beda makanan. Artinya kalau beda makanan jadi beda perilaku. Karena yang satu pengennya mungkin apa ya, ikan yang udah matang, yang satu ikannya masih mentah gitu. Atau yang satu yang satu udah suka minyak dong. Yang satu sukanya ayam. Padahal ayam kan kalau di alam agak susah mungkin ya. Bisa aja sih, cuma kan ukurannya gede juga. Yang satu sukanya ikan. Yang satu sukanya makanan ini Royal Canin. Yang satunya lagi suka ikan asin, kan udah beda tuh. Sudah beda namanya, beda perilaku juga jadinya. Kalau ada beda perilaku artinya nanti bakal ada eksklusivitas lagi. Ada eksklusivitas artinya nanti lama-lama dia ada perbedaan ini reproduksinya, perbedaan apa namanya ya? Ya ada barrier reproduksi, ya kan? Berarti sebetulnya bukan karena utility, jadi beda. Karena beda, makanya ini jadi salah. Oke? Terakhir, divergensi. Ingat yang tadi, divergensi berarti kan jadi memencar ya. Divergensi kucing domestik dari kerabat kucing liarnya, yang dulunya wildcat, itu kemungkinan melibatkan isolasi reproduktif behavioral akibat perkawinan tidak acak dan preferensi akibat habitat terhadap lingkungan Oke, ini menjelaskan yang ini ya, yang D ya. Ini jawabannya pasti benar. Lihat pembahasan yang C. Ini. Yang C ini anjing anjing itu karena dia punya kegunaan khusus.
Kalau kucing, karena awalnya beda teritori, beda makanan, beda perilaku, ada eksklusivitas, ada barrier reproduksi gitu. Barrier atau isolasi. Oke, begini. Jadi jawabannya salah, benar, salah, benar. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini kayak oke, langsung saya tulisin aja ya biar gampang diketahuinya nih. Mungkin teman-teman udah ada yang ngerjain juga semalam. Coba kita lihat. Pada salah satu spesies belalang di Vietnam, warna coklat dominan terhadap hijau. Kita tulis. Diketahui. Coklat dominan terhadap hijau. Terus di sini dibilang, penelitian dilakukan untuk mengetahui perubahan frekuensi alel pada belalang yang hidup di padang rumput dan hutan yang terletak bersebelahan. Lokasinya berarti ada di padang rumput. Ini berarti kita lokasi 1 sama hutan. Hutan adalah lokasi 2. Oke. Misalnya, terus di sini sampel yang berasal dari populasi hutan menunjukkan bahwa frekuensi alel dominan dan resesif sama. Oke, kita dibilang kalau di hutan, oke. Kalau di hutan coklat sama dengan hijau. Kita anggapnya apa nih kalau alel dominannya? Kalau coklat misalnya kita anggapnya A besar ya. Hijau itu berarti A kecil, iya nggak sih? Ya, gitulah ya. Terserah teman-teman kalau notasi ini bebas banget. Terus, sedangkan pada populasi padang rumput, frekuensi alel dominan adalah 0,4. Oke. Berarti coklat sama dengan hijau, artinya A besar sama dengan berapa? 0,5. Right? A kecilnya berapa? 0,5 juga, iya nggak sih? Betul ya. Kalau di padang rumput, tadi dominannya berarti A-nya adalah 0,4. Artinya A kecil adalah berapa? 0,6. Nah, setelah satu generasi dari 100 sampel yang berasal dari hutan didapatkan individu berwarna hijau sebanyak 23. Oke, individu hijaunya berarti A kecil adalah 23. Kok A besar A kecil? Hijau, A kecil adalah 23/100. Oke. Terus di sini, sedangkan populasi padang rumput, jumlah serangga warna hijau dan coklat sama. Oke, di padang rumput. Ini di mana berarti? Di hutan. Ini di hutan. Sekarang hutan. Setelah gen 1. Hijaunya sekian. Kalau di padang rumput setelah generasi 1, dia hijau sama dengan coklat. Sama dengan, ya 50-50 ya berarti. Hijaunya berarti hijau 50, coklat 50. Oke. Asumsikan jumlah sampel yang diambil selalu 100. Yang A nih, telah terjadi seleksi direksional ke arah yang sama pada populasi belalang di hutan dan di padang rumput. Kita lihat yang di hutan awalnya, mana yang di hutan? Yang di hutan awalnya dia 0,5, 0,5. Setelah generasi 1 jadinya 23. Berarti kan A-nya berapa sih? 23/100. Ya nggak sih? A kecilnya akar dari
Berapa tuh? Ya silahkan dihitung. Dia berarti pasti kurang dari 0,5, ya nggak sih? Artinya di sini dia yang hijaunya berkurang gitu. Sedangkan kalau yang di padang rumput, yang setelah generasi satu, padang rumput, justru dia jadinya bertambah, ya nggak sih? Karena dia bertambah, yang tadinya 0,4, jadinya di sini 0,5 dong. Hijau sama dengan coklat, berarti sama dengan masing-masingnya 0,5. Artinya di sini bertambah gitu. Oke, ini jadi jawabannya adalah salah. Karena kalau seleksi searah, berarti harusnya, seleksi direksional berarti dia mengurangi salah satu warna. Sedangkan kalau di sini, dia yang dominannya jadi bertambah, kalau yang di sini dia yang